Masya Allah. Jadi bimbang itu nama tengah kita semua ya. Semua ketika kita harus memilih pasti kebimbangan muncul. Dan kalau tadi Pak Abu Bakar mengatakan soal harapan, ekspektasi, sepertinya ini jadi PR bersama untuk kita coba. Yang jelas kalau ada dalam kebimbangan, apa yang disarankan Ustadz Hussein untuk sholat, memohon petunjuk dari Allah, istiqoroh, tampaknya memang tidak bisa dinafikan ya. Ustadz, kita ke soal yang kedua. Jadi ada kasus satu lagi nih, Iwan Ahwat. Saya mencoba ta'aruf Ustadz. Dipertemukanlah saya dengan seseorang. Dia ramah, baik dan selintas agamanya lumayan karena saya coba tes dengan menanyakan ini dan itu. Dan dia menjawab sesuai dengan apa yang memang seharusnya. Tapi dari segi ekonomi Ustadz, wow. Ustadz, dia punya rumah mewah dan 2 mobil yang juga mewah. Yang saya bingung Ustadz, dia bukan anak orang kaya karena saya sudah diperkenalkan dengan ayah ibunya yang biasa-biasa saja. Dan dia juga bukan pengusaha. Lantas dari mana hartanya? Ketika saya bertanya, ternyata dia hanya kerja kantoran biasa, tidak menjadi pemimpin, menjadi karyawan biasa. Waduh, saya jadi ingat ada sosok yang pernah begitu viral, populer karena bekerja di kantor itu. Mohon pertimbangannya Ustadz, saya terus terang masih bingung. Emang enak sih, kaya, keren, tahu agama, tapi saya masih bimbang deh. Terima kasih Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Menjawab pertanyaan saudari kita. Kalau seandainya saudari bertanya untuk menentukan pilihan, mudah-mudahan jawaban ini jawaban yang bisa membantu memberikan pertimbangan. Tapi kalau pertanyaan ini hanya sekedar pertanyaan, tapi Anda sudah memutuskan, mungkin jawabannya tidak menyenangkan bagi saudari. Kita semua diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan, minum, begitu punya menyediakan kebutuhan kita dari usaha yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang halal ini kalau masuk ke dalam tubuh kita akan membantu untuk menjadi energi yang positif dan baik, mengarahkan kita pada kebaikan. Adapun usaha-usaha yang haram akan menjadi energi yang negatif, yang bisa menyelewengkan kita, malah bisa menjadi bala bantuan buat syaitan untuk menjerumuskan kita semua. Oleh karena itu Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa saja yang terdapat di bumi, dari yang halal, artinya yang tidak haram. Yang thayyib artinya didapatkan dari usaha yang thayyib, walaupun barangnya halal seperti kambing, sapi, tapi kalau didapatkan dari usaha yang tidak baik atau disembelih tanpa menyebutkan nama Allah, maka makanan itu termasuk yang tidak thayyib. Jadi secara dzati apa yang kita makan halal tidak termasuk dalam larangan. Yang kedua didapatkan juga dari usaha yang dihalalkan Allah, usaha-usaha yang thayyib. Ini insya Allah akan menjadi bahan bakar dan energi yang positif buat kita, bahkan membantu kita untuk taat pada Allah. Tapi apabila usaha seseorang dari yang haram, nah ini yang sulit. Akan selalu mengarahkan dirinya ke arah yang tidak baik. Jadi seandainya saudari masih ingin mencari kebenaran, setelah bertanya bahwa ternyata dia bukan pengusaha, ayah juga bukan orang kaya, dari mana didapatkan semua itu? Kalau dia mengatakan dari pajak, coba Anda tanya berapa gajinya diterima. Berapa? Gajinya. Sudah berapa lama kerja di pajak? Sesuai nggak kira-kira dengan pendapatan yang didapatkan untuk memiliki semua itu? Kalau tidak sesuai, berarti pria ini mendapatkan yang didapatkan dari usaha yang tidak benar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Katakan tidak sama antara yang busuk dan yang baik. Walaupun yang baik itu apa? Jumlahnya tidak banyak. Kamu tergiur menyaksikan yang buruk jumlahnya begitu banyak.
Allah katakan tidak akan sama di antara keduanya. Yang baik, yang indah walaupun sedikit, dia bermanfaat. Tapi yang tidak baik walaupun jumlahnya besar, semua itu akan mendatangkan efek buruk bagi kehidupan kita. Dimakan anak kita juga berpengaruh pada anak-anak kita. Dan apa yang kita infakkan juga tidak akan diterima oleh Allah karena berasal dari usaha yang haram. Dikatakan tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun kamu tergiur dengan jumlah yang khabith, yang busuk, yang begitu banyak. Fattaqullah ya ulil albab, bertakwalah pada Allah wahai orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, berhasil. Jadi dalam hal ini, kalau memang pria yang akan menjadi pendamping Anda mengumpulkan uang dari usaha yang tidak benar dan tidak halal, kalau Anda masuk bersama pria semacam ini, resikonya juga besar. Keindahan yang dipertunjukkan, pakai rumah mewah, begitu juga mobil-mobil mewah, untuk menggait Anda bisa digunakan juga untuk menggait orang lain. Akhirnya Anda kehilangan jati diri Anda. Akhirnya Anda mengalami dilema, pusaran yang membuat Anda menderita. Apalagi setelah masuk berumah tangga. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu pasti dari usaha yang haram. Anda tanya dari hati ke hati. Kalau memang bukan dari usaha yang halal, nah kembali pada pilihan Anda. Kalau Anda berani mengambil pilihan yang tepat, yang benar, walaupun bertentangan dengan perasaan Anda seorang wanita yang bijak, yang mulia. Tapi kalau Anda karena tergiur pada kelebihan dan kecantikannya, ketampanan maupun harta bendanya, demikian pula kendaraan yang begitu menarik, tanpa melihat perilakunya dan cara hidupnya, maka konsekuensinya akan berat. Anda akan kehilangan cinta, kehilangan kebahagiaan, dan hidup dalam kegundahan maupun keresahan. Karena harta yang dikumpulkan dengan cara yang tidak benar, cepat juga habisnya. Oleh karena itu, pria diberikan nasihat oleh Rasulullah untuk memilih wanita dzat din, yang hatinya terikat dengan Allah. Juga seorang wanita diperintahkan juga apa? Untuk menikah dengan apa? Seorang wanita diperintahkan menikah juga dengan pria juga yang sama, yang hatinya penuh rasa takut pada Allah. Sampai Allah katakan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu menikahkan wanita-wanita kalian dengan pria musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak hamba sahaya tapi dia beriman lebih baik bagi Anda dari seorang pria merdeka yang tidak beriman. Walaupun kamu tertarik melihat penampilannya, kekayaannya, cara bicaranya. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka ini yang tidak beriman mengajak kalian ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Sedangkan Allah mengajak kalian menuju surganya dan ampunannya. Kalau kita tahu bahwa kita sebagai khalifah Allah di muka bumi hidup singkat, terbatas. Lalu kita berteman dalam hidup kita bersama laki-laki yang mendampingi kita, yang tidak takut pada Allah, apa jadi? Nah, pilihan kembali kepada Anda. Mungkin jawaban saya membuat Anda malah gundah. Tapi kalau Anda ingin mengambil keputusan, coba istikharah juga, tanya pada orang di sekelilingnya, tanya langsung sama dia pun boleh. Saya ingin tanya apakah usaha Anda yang didapatkan dari usaha-usaha yang tidak benar. Dari kompromi pajak bersama klien-klien yang Anda hadapi. Kalau memang demikian, katakan bahwa saya tidak siap. Tidak siap. Harta yang begini indah, kendaraan yang mewah, memang menarik, menyilaukan, menyenangkan. Tapi kalau kita harus diantar menuju ke dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan, saya tidak siap untuk hal tersebut. Jadi mudah-mudahan saudari ditunjukkan Allah yang terbaik. Mendapatkan pria yang betul-betul beriman, bertakwa, peduli, sayang, dan menghormati Anda. Begitu pula kebalikannya. Adapun kekayaan, kendaraan mewah, para koruptor begitu terbongkar kasus mereka mendekam dalam penjara, lah mobil, wala rumah, wala apa, wala ketenangan. Belum lagi aib dan malu, baik terhadap istrinya maupun di hadapan istrinya maupun di hadapan keluarganya. Demikian pula di hadapan manusia. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, memang
pilihan ada di tangan kita, tetapi itu semua berdasarkan pertimbangan, berdasarkan kesadaran yang benar-benar keluar dari nurani, bukan hanya karena silau semata. Tapi masalah-masalah seperti ini sekarang memang sedang sangat marak ya. Keren, kaya, itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Tetapi kalau bicara soal nurani, kira-kira psikolog kita bicara tentang ini, terkait dengan ini, sarannya apa ya? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kasus ini ada satu kata yang memang luar biasa, kata berani. Berani untuk mengambil risiko, berani untuk mendapatkan kebahagiaan. Pilih mana gitu. Kalau kita berani, insya Allah kita kuat. Kata berani di sini, kita berani untuk meninggalkan harta yang segitu besarnya. Itu merupakan satu keberanian. Karena itu menyilaukan. Kalau kita berhadapan dengan sinar yang langsung, kita nggak bisa kelihatan apa-apa. Maka ketika lihat mewah, mobil, apa saja ada, kita nggak bisa melihat dirinya. Yang kita lihat hanya kemewahan. Maka kita tidak mampu menampakkan siapa pria ini. Oleh kita mundur dulu. Kalau kita berhadapan dengan sinar langsung, nggak akan bisa. Mundur, lepaskan, jauhkan sedikit. Kita akan bisa melihat bayangannya itu. Kita bisa melihat sekitarnya. Nah, kita tidak boleh langsung memperhatikan kemewahannya semua. Kita mundur dulu melihat. Ajak dia di luar daripada semua itu. Ajak dari kemewahan itu. Bawa dia kepada sesuatu yang sederhana. Apa yang terpikir pada dia. Nah, kalau biasanya kalau diajak makan di restoran, ajak di warung Tegal. Gimana rasanya dia? Bagaimana kikuknya dia? Bagaimana perasaan yang dia sudah pernah merasakan dia? Tadinya dia menjadi biasa makan di warung Tegal, karena dia sudah mulai meningkat, suruh kembali lagi bagaimana dia? Mampukah dia? Itu proses di mana kita bisa melihat kalau kita mundur. Tapi kalau kita terlibat, mobil mewah kita ikut pergi kemana-mana, naik mobil yang satu lagi ke rumahnya, wow, kita akan lupa. Kalau diajak pergi naik angkot, naik bis trans, ya. Kalau dia bilang gini, aduh itu panas ini, oke, kita bisa perhatikan itu. Berarti dia mendapatkan itu bukan dengan jerih payahnya. Kalau dia sudah mulai turun sedikit saja dan merasakan nggak nyaman, berarti dia bukan dari jerih payahnya, bukan dari jerih payahnya. Ya, dia dapatkannya hanya tiba-tiba. Nah, ini yang harus menjadi pengukuran. Jadi kita bisa mengambil satu keputusan, berani mengambil satu keputusan ketika kita lepaskan dulu, jauh dulu. Penglihatan kita akan benar-benar dapat siapa dia yang sebenarnya. Jangan terus mendekat. Oke. Kalau itu dia baik, kemudian kita bisa jelas bahwa hartanya itu memang dia dapatkan dengan baik, dengan halal, ataupun mungkin dia mulai dari yang kecil, bukan jadi pengusaha, mungkin nitip uang sama seseorang, kemudian dia bisa mendapatkan lagi usaha dari orang lain. Kita nggak tahu. Dia bukan pengusaha, tapi dari hasil gajinya dia mencoba untuk menitipkan pada orang lain. Banyak. Tapi kita harus lihat kejelasannya. Kalau dia jelas, yuk segerakan. Tapi kalau kira-kira diajak mundur sedikit, dia sudah gerah, berani untuk meninggalkan.
tegaskan, berani untuk meninggalkan. Saya yakin ketika kita berani meninggalkan, pasti kita akan mendapatkan yang lebih dari itu. Kalau kita berani. Tapi kalau kita ragu meninggalkannya, begitu kita pergi, ya sayang banget. Yang datang nggak lebih dari itu, yang dikurangin dari itu. Kita bingung, aduh mestinya yang kemarin itu. Nah, keraguan itu harus dibuang. Berani mengatakan tidak kalau itu tidak baik. Yakinkan, kebaikan itu benar-benar kita berani. Insya Allah itu yang terbaik. Iya, Ikhwan Akhwat, kalau seperti yang Pak Abu Bakar katakan ada usaha lain di samping gaji bulanan sebagai karyawan, bisa jadi main saham atau forex mungkin atau yang lainnya. Tapi yang jelas pertimbangan terkait dengan apa yang dihadapi lajang-lajang yang mau milih pasangan ini memang betul-betul harus dengan hati, dialog dengan Allah, dan banyak lagi yang akan diupayakan kalau tidak silau dengan glamor yang ada. Kita masih punya sedikit waktu, Ustadz, mungkin ada gong yang perlu ditambahkan, silahkan. Hampir kebanyakan orang yang hidup berumah tangga ini apa? Selalu kalau sudah menentukan pilihan mengalami kebimbangan. Selalu syaitan akan datang berbisik ya untuk menimbulkan apa? Rasa was-was. Allah bilang innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu merupakan perbuatan syaitan yang membuat gelisah takut para wali-walinya. Jadi orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya dibuat was-was, bergelisah, takut di saat bersama kebenaran. Lalu Allah bilang, jangan kalian takut pada mereka. Takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Oleh karena itu Allah telah menjelaskan dalam suratul Ikhlas ya, panduan hidup yang amat indah. Qul huwallahu ahad. Katakan, sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan maksud dari Al-Ahad, Allahus Samad. Artinya Allah Subhanahu wa taala As-Samad, segala sesuatu semua bergantung kepadanya, sedangkan dia tidak bergantung kepada sesuatu. Dia tempat harapan, permohonan dari makhluk-makhluknya. Seluruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan dia memenuhi semua harapan hambanya, melindungi mereka-mereka yang berlindung kepadanya. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi dambaan sandaran hidupnya, maka tidak ada sesuatu yang akan kurang dan tidak ada sesuatu yang menakuti dirinya. Jadi Allahus Samad, Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad, yang menjadi tonggak dari seluruh makhluk di langit maupun di bumi. Bukan hanya yang beriman, bahkan yang kafir pun dalam hidupnya, detak jantungnya, paru-parunya yang kembang dan kuncup, pencernaannya, seluruh dirinya sebetulnya walaupun dia ingkar kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengoperasikan semua organ-organ tubuhnya. Kesehatan yang dinikmati, begitu pula berbagai macam karunia yang ada padanya sebetulnya dari Allah. Cuma sayang dia ingkar kepada Allah. Maka bagi kita dalam hidup ini, kalau kita betul-betul menambatkan hati kita kepada Allah As-Samad, insya Allah semua yang kita takuti akan hilang. Selagi kita di jalan Allah, bersama Allah, insya Allah rasa was-was, bimbang, gelisah semua akan lenyap. Itu biasa datang pada orang-orang sebelum menikah secara resmi. Oleh karena itu, pilihan terkadang menimbulkan kebimbangan. Seorang perempuan datang sekian banyak pria suka sama dia, dia bingung yang mana ya? Ini, itu. Akhirnya dia melakukan tebak-tebakan. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal seharusnya dia beristikharah dan musyawarah. Kemudian dia mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh agar menentukan yang terbaik buat dia. Dan Allah tidak akan memilihkan yang salah apabila dia percayakan Allah. Jadi, qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak. Oleh karena itu apa?
kebijakan Allah tidak akan diganggu oleh apa? Oleh apa? Oleh ya anak-anak seperti yang terjadi ya pada kebijakan raja penguasa disebabkan karena pengaruh anak. Hingga keluar dari kebenaran keadilan. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, maka kekuasaannya warisan dari apa? Dari sebelumnya. Dia bukan Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal. Kekuasaannya mutlak, tapi akan dipengaruhi oleh berbagai macam pertimbangan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara, yang serupa, sebanding dengan dirinya. Oleh karena itu keputusannya adalah keputusan yang benar-benar mutlak, didasari ilmu, kebijaksanaan, rahmat, dan kekuasaan. Oleh karena itu, saudari, baik yang bertanya pada pertanyaan pertama atau kedua, coba tambatkan Allah. Tambatkan Allah dalam hati Anda. Atau tambatkan hati Anda kepada Allah. Kemudian mohon agar Allah memilihkan buat Anda yang terbaik. Kemudian dibantu juga dengan musyawarah. Jangan Anda melihat materi harta sebagai apa? Sebagai pertimbangan yang utama. Tapi akhlak, kepribadiannya, dan mohon pada Allah. Insya Allah yang tertutup dari mata kita akan dibuka. Dan pengalaman ini ya, bukan pengalaman yang sudah dialami semata, tapi banyak orang merasakan. Begitu telah sepakat bertunangan, datang kegelisahan. Nah, saya punya dugaan bahwa kebanyakannya datang dari syaitan. Kecuali apa? Was-was yang timbul di hati orang yang dekat dengan Allah. Karena apa? Karena terbukti ada hal-hal yang tidak baik pada orang tersebut. Maka Allah kirimkan malaikatnya untuk memberikan isyarat peringatan bahwa pria ini bukan pria yang tepat. Karena bisikan di hati ada dua. Ada wahyu dari syaitan, ya, ada wahyu dari Allah melalui malaikatnya. Syaitan akan mengirimkan bisikannya ya, ke dalam hati wali-wali dari kalangan manusia. Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan dukungan bisikan pada kebaikan. Sampai Nabi mengatakan dalam jiwa manusia ini ada dua hal yang berpengaruh, memberikan tuntunan. Satu tuntunan syaitan yang menyesatkan, satu tuntunan malaikat yang diperintahkan Allah. Nah, para kekasih Allah yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, begitu menghadapi suasana yang tidak benar, langsung muncul perasaan gelisah. Sedangkan mereka yang berkawan dengan syaitan, justru bergelisah pada saat berhadapan dengan kebenaran, kebaikan. Tapi begitu bertemu dengan teman-teman yang serupa, hatinya kembali menjadi riang dan gembira. Nah, tergantung Anda. Kalau Anda orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah, menjadikan Allah sebagai tambatan hidup Anda, insya Allah ya, yang menimbulkan bisikan-bisikan itu bukan dari syaitan. Tapi kalau seandainya Anda jauh dari Allah, tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda berhadapan dengan pilihan yang baik, lalu hati Anda bergelisah merasa tidak puas, ketahuilah bahwa itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu mohon pada Allah, berlindung padanya, dan serahkan kebahagiaan Anda kepada Allah untuk memilih pasangan yang paling sesuai. Karena saya merasa, saya sebagai seorang laki-laki, pada saat mau menikah bingung, siapa yang saya harus lamar. Akhirnya saya hanya bisa istikharah, mohon ya Allah, mata saya tidak setajam pengetahuan-Mu. Saya bisa melihat sesuatu itu baik, indah, tapi belum tentu baik buat saya. Saya serahkan pada kamu. Terus setelah itu saya mulai melamar 1, 2 dengan pasrah kepada Allah tanpa mengenal sebelumnya. Cuma dengar orang tersebut baik. Ditolak 1 kali, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Sampai akhirnya Allah tunjukkan buat kita yang menjadi pasangan kita. Kalau kita dipilihkan oleh Allah, hati kita beda. Betul enggak? Tapi kalau kita memilih sendiri dengan mata kita, perasaan kita, bisa-bisa bahkan kebanyakannya salah pilih. Ternyata yang kita pilih tidak seindah yang kita bayangkan. Tidak semanis yang kita khayalkan. Oleh karena itu Allah jangan sekali-kali kita lupakan. Libatkan Allah dalam seluruh kehidupan Anda. Insya Allah Anda menjadi orang yang beruntung. Wallahu a'lam. Kalau berserah diri sepenuhnya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya dalam sikap, bisa jadi tambahan sedikit dari Pak Abu Bakar akan sangat menolong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa tenang akan menghasilkan kita kebahagiaan. Jadi ketika kita mengambil keputusan, ada rasa tenang. Rasa tenang inilah yang akan kita dapatkan
Kalau kita mengambil satu sikap atau mengambil satu keputusan, hati kita masih gelisah, masih bimbang, kita akan menghasilkan yang tidak nyaman. Oleh karena itu, tenangkan dulu hati kita. Bagaimana kita menenangkannya? Pasti ketika kita dekat dengan Allah, kita akan tenang. Nggak mungkin nggak tenang. Ketika kita mencari, maka kita akan jauh. Maka seringkali ketika kita memilih sesuatu, pikiran kita akan bilang, ada nggak yang lain ya? Jadi kalau sudah melihat sesuatu tuh, ada nggak yang lainnya ya? Atau ketika kita lagi melihat sesuatu, melihat seorang istri, melihat dari selesai istri baru, istrinya, oh ini istriku, oh ini dari Allah. Kemudian muncul bisikan, ada lagi, dia lebih menarik deh. Begitu kita melengok sedikit lebih menarik, di saat itu rasa tenang kita berubah. Gelisah. Karena ketika kita nengok sedikit, maka kita nggak akan melihat apa yang kita akan dapatkan. Ketika kita nengok sedikit, kita tidak akan pernah melihat apa yang kita akan dapatkan. Tetapi kita akan melihat sesuatu yang bukan kita punya. Oleh karena itu, kalau sudah melihat sesuatu, clearkan, selesaikan, tuntaskan. Diakah milikku? Diakah menjadi diriku? Kalau tidak, katakan tidak. Merem sejenak, baru bergerak kembali, melihat mana yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, menetapkan satu, itu lebih baik daripada mencari pilihan. Kalau kita sudah menetapkan sesuatu, jangan cari pilihan yang lain. Kita mencari pilihan yang lain, rusak jiwa kita. Rusak mental kita. Pikiran kita akan berantakan. Enggak karuan. Oleh karena itu, tetapkanlah. Kalau selesainya satu sudah selesai, baru kita melihat. Kalau ini sudah selesai, untuk apa kita mencari yang lain? Insya Allah, itu yang terbaik. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, sholat istikharah sangat-sangat dianjurkan ketika dalam kebimbangan, sementara berserah sepenuhnya kepada Allah dan keterpautan kita pada Allah akan membuat kita memiliki intuisi-intuisi yang insya Allah juga itu merupakan petunjuk yang akan membuat kita mampu memiliki keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ustadz, terima kasih banyak Pak Abu juga untuk hari ini. Karena masih banyak lajang-lajang yang kemarin juga minta bikin dong rasil mempertemukan lajang kanan dan lajang kiri. Insya Allah entah kapan ya bisa terwujud ya. Yang jelas semoga apa yang disampaikan dari Radio Silaturahim akan membuka sekat-sekat pemahaman baru. Ikhwan akhwat, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.